Siapakah Kornelius dalam Alkitab? Saksikanlah video ini sampai selesai dan temukan jawabannya. Kornelius adalah seorang perwira dan komandan resimen militer Romawi yang tinggal di Kaisarea. Kisah Kornelius ini penting, karena di rumah Kornelius, Tuhan secara terbuka membuka pintu gereja bagi dunia non-Yahudi. Sebelumnya, penyebaran Injil hanya terfokus kepada orang-orang Yahudi dan para proselit Yahudi. Namun, peristiwa yang terjadi di rumah Kornelius menandai titik balik dalam sejarah kekristenan, di mana Injil mulai disebarkan kepada semua bangsa, tanpa memandang latar belakang etnis atau status sosial. Pada saat itu, Rasul Petrus hadir untuk menyaksikan peristiwa itu, terlebih keterlibatannya sangat penting. Karena dia adalah salah satu pemimpin utama dalam gereja awal, pastinya, kesaksiannya akan membawa otoritas yang besar. Meskipun seorang Romawi, Kornelius adalah seorang penyembah Tuhan, seorang proselit Yahudi, yang dikenal dan dihormati oleh komunitas Yahudi. Alkitab mencatat, Kornelius adalah orang yang saleh, yang rutin berdoa dan bersedekah. Kisah lengkapnya tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 10, ayat 22. Saat sore hari, ketika Kornelius sedang berdoa, dia mendapat penglihatan tentang malaikat Tuhan yang memberitahunya bahwa Tuhan telah mendengar doanya. Malaikat itu menyuruh Kornelius mencari Petrus, yang sedang tinggal di Yope di rumah Simon. Setelah itu, Kornelius segera mengirimkan 2 orang hambanya, seorang prajurit yang saleh ke Yope, untuk mencari Petrus, dan membawanya ke rumahnya. Sementara itu, Tuhan mempersiapkan hati Petrus untuk menerima tamunya, yang bukan Yahudi. Tuhan memberi Petrus penglihatan tentang bermacam-macam binatang, baik yang halal maupun yang haram. Petrus mendengar suara yang berkata, "Bangunlah Petrus, bunuh dan makanlah." Petrus menolak perintah ini, karena ia belum pernah memakan makanan yang tidak halal sebelumnya. Namun, suara itu menjawab, "Apa yang dinyatakan halal oleh Tuhan, tidak boleh engkau nyatakan haram." Penglihatan itu diulangi sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu, Petrus mendengar Roh berkata, bahwa 3 orang sedang mencarinya, dan dia harus pergi bersama mereka. Ketika Petrus memasuki rumah Kornelius, perwira itu bersujud di depan kaki Petrus dengan rasa hormat. Kemudian Petrus mengingatkan Kornelius, bahwa menurut hukum Yahudi, ia tidak seharusnya bergaul dengan orang bukan Yahudi. Namun, Petrus menjelaskan, bahwa Tuhan telah menunjukkan kepadanya dalam sebuah penglihatan, untuk tidak menganggap siapapun najis atau haram. Petrus memahami, bahwa dalam penglihatannya mengenai binatang-binatang yang dianggap haram itu, melambangkan bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ini menunjukkan, bahwa Tuhan sedang mempersiapkan Petrus, untuk menerima dan memberitakan Injil kepada semua orang, tidak hanya kepada orang Yahudi. Kornelius kemudian menceritakan kepada Petrus, tentang malaikat yang menyuruh mencarinya. Petrus dan Kornelius melihat, bahwa Tuhanlah yang telah bertindak untuk mempersatukan mereka. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti, bahwa Tuhan tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia, dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Hal itu tertulis, dalam kitab Kisah Para Rasul 10, ayat 34. Kemudian Petrus memberitakan Injil kepada semua orang yang berkumpul di rumah Kornelius. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus, tercengang-cengang, karena melihat, bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh, dan memuliakan Tuhan. Melalui kisah Kornelius dalam Alkitab, penting untuk diingat, memeluk agama semata tidak cukup untuk menyelamatkan seseorang. Kornelius adalah seorang yang saleh, dan dia menyembah satu-satunya Tuhan yang benar. Namun, dia masih perlu mendengar Injil dan dia meresponinya secara positif. Itulah sebabnya Tuhan mengutus Petrus, supaya Kornelius dapat mendengar tentang kematian dan kebangkitan Kristus, seperti yang dijelaskan secara gamblang oleh Petrus.
Kisah Cornelius tidak hanya menunjukkan bahwa Injil sangat diperlukan, tetapi juga Tuhan dapat melakukan segala sesuatu untuk membawa Injil kepada mereka yang siap menerimanya. Nah, itulah kisah singkat mengenai kehidupan Cornelius dalam Alkitab. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga video ini bermanfaat.